Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita sudah memasuki bulan terakhir di dalam tahun 2022 ini. Amin. Saya berharap semua semakin melekat kepada Tuhan. Semakin kita bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu hari-hari apa yang akan terjadi. Ya, tetapi kita percaya kalau saudara dan saya punya Tuhan, pasti ada perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang selalu rindu akan firman Tuhan, kami akan mendapatkan kata-katamu yang luar biasa. Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kami. Firman Tuhan adalah penghiburan di mana kami boleh diluruskan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami butuh Engkau ya Bapa. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami butuh firman-Mu yang selalu boleh menuntun di dalam setiap kehidupan kami. Penghiburan-Mu sungguh-sungguh ada ya Tuhan. Dan kekuatan yang baru yang kami boleh dapatkan melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua pendengar yang sudah siap untuk belajar kembali akan firman yang Engkau mau taburkan di tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom yang terkasih. Saya berharap bahwa semua rindu untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Ya. Dan di sini tema khotbah pada hari ini adalah Tuhan sumber segala yang baik. Kita tahu kalau di dalam Tuhan ya selalu ada kebaikan. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi mungkin ada orang-orang yang mengatakan, Bu Pendeta ngomong begitu, nyatanya ada yang sakit, nyatanya ada yang meninggal, nyatanya ada yang bangkrut. Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Ya, sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa lepas dari masalah. Sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa lepas dari penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan dan masalah yang saudara dan saya dapat, kita bertemu dengan kuasa-Nya yang maha ajaib. Betul? Ya, luar biasa. Lihat kita, siapa Yesus itu? Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah putra tunggal daripada Tuhan. Tapi dia menjalani kehidupannya juga naik ke Kalvari. Mati di Golgota untuk saudara dan saya. Ya, tapi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu adalah sumber segala yang baik. Ya, sedemikian rupa. Dan di sini kita akan melihat bagaimana di dalam Mazmur Daud ini, ya, kita bisa belajar. Ayo, kita mau koreksi diri. Kadangkala dengan satu kesalahan yang kita buat, bisa membuat 1000 kebaikan yang kita sudah perbuat itu hilang. Betul tak betul? Ayo mikir. Dengan satu kesalahan yang kita mungkin sengaja atau tidak sengaja kita perbuat, kebaikan kita yang sudah 1000 kali itu hilang. Benar? Loh, nanti baca lagi dah. Ya, didengerin lagi firman-Nya. Tapi ada kalanya ya terbalik. Ya, sedemikian rupa ada orang yang dengan satu kebaikan ya yang orang sudah perbuat itu tidak pernah terpandang daripada orang lain. Jadi kita tidak bisa menghargai perbuatan baik dari orang lain. Ya, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan sumber segala yang baik. Nah, rugi kalau kita tidak mau datang ke Tuhan. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Amin. Bapak Ibu pendengar saudara sekalian yang kita mendengar firman Tuhan saat ini, ayo kita sama-sama ya. Kebaikan Tuhan itu tidak terhitung, sangat amat banyak. Ya, ayo kita baca di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku.
Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, ya jelas kan? Perbuatan Tuhan itu terlalu amat besar dan kita nggak bisa menghitung. Ayo, kalau saudara nanti pulang, apa ya Bu Pendeta tadi bicara, coba dihitung kebaikan Tuhan yang pernah terjadi. Kalau kita ada hingga hari ini, bukankah itu anugerah Tuhan? Amin. 2,5 tahun COVID yang terjadi. Kalau Anda dan saya masih ada, itu pasti ada rencana Tuhan. Bukan kita bicara, oh kalau gitu orang yang kena COVID itu pasti dosa besar. Pasti kesalahannya banyak. Enggak juga, itu bisnisnya Tuhan. Kenapa pada waktu COVID terjadi banyak orang-orang yang dipanggil pulang? Kenapa? Karena Tuhan sayang mereka. Tuhan sudah rindu kepada mereka. Ayo pulang nak. Dunia ini penuh kesengsaraan. Betul? Tapi kita lain mikirnya. Kita mikirnya apa? Tuhan jahat. Tuhan gak fair. Tuhan gak begini, gak begitu. Jadi kita komplain. Ya, kita harus sadar setiap daripada kita tidak punya kuasa. Tuhan menciptakan kita dan Tuhan juga yang akan mengambil kita. Amin. Pada waktunya yang terbaik. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Orang yang lari daripada Tuhan. Orang yang sudah pernah mengenal Tuhan. Kemudian mereka lari daripada Tuhan. Ya. Karena mereka itu tidak pernah mengingat betapa besarnya kasih Tuhan itu. Kita sudah dibebaskan dari masa yang gelap. Kita sudah dibebaskan dari masa perbudakan, masa sengsara sampai kita ketemu Sang Juru Selamat. Tapi kita kok bisa-bisanya tinggalkan Tuhan. Nah, ya, banyak yang terjadi sedemikian rupa. Ya, sekalipun mata mereka itu tertutup oleh glamurnya dunia. Kalau ikut Tuhan, Bu Pendeta, enggak boleh gini, enggak boleh gitu. Tapi kalau saya ikut dunia, glamur semuanya, indah semuanya. Ya, ingat firman Tuhan mengatakan, apa yang sudah kamu mulai di dalam roh, sampai kita berani dibaptis. Ya, jangan diakhiri di dalam daging. Apa artinya? Artinya, karena daya pikat dunia, keglamuran dunia yang luar biasa, itulah banyak sekali yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Akhirnya mereka jauh hidupnya daripada Tuhan. Tapi one day mereka pasti bayar. Lah kalau bayar itu nanti kita nggak kuat loh, benar. Ayo, kita yang sadar saat ini. Tuhan ingatkan, di penghujung tahun 2022 ini, kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Lebih akrab lagi. Hubungan pribadi setiap hari. Peluk dia setiap hari. I need you Lord, I need you. Aku mau Engkau Tuhan. Hanya Engkau kekuatanku. Hanya Engkau sumber perlindunganku. Di dunia ini tidak mampu yang terkasih. Kita menyelamatkan diri dengan kekuatan kita. Kemarin saya mendengar satu kesaksian. Seorang anak Tuhan sudah divonis meninggal oleh dokter. Bahkan dia koma 9 bulan. Loh, komanya nggak tanggung-tanggung loh. 9 bulan karena doa daripada teman-teman, orang tua, pendeta, semua berdoa untuk dia. Hidup lagi. Sekarang melayani. Sekolah minggu luar biasa hebatnya. Sih? Tuh Tuhan kenapa? Tuhan kok dibiarin sampai 9 bulan loh? Itu bisnisnya Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Tidak ada kuasa yang seperti Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu yang terkasih, ucapkanlah syukur setiap hari. Bersyukur di dalam masalah apapun. Bersyukur. Mungkin ada yang mengalami kesakitan, ada yang mengalami bangkrut, ada yang mengalami hubungan di dalam relationship di tengah rumah tangga berantakan. Tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Walaupun aku bangkrut, Tuhan punya rencana.
Aku pasti diangkat lagi karena Engkau pemilik langit dan bumi. Sumber segala apapun adalah di dalam tangan Tuhan. Dan mengucap syukur ini merupakan satu mujizat di dalam hidup kita. Tapi banyak orang yang tidak ngerti. Nggak ngerti, tidak mau mengucap syukur, malah ngomel terus dari A sampai Z. Orang yang ngomel berkatnya ketutup. Semakin patah hati, semakin sedih, semakin terpuruk. Ayo ganti. Apapun pendengar sekalian yang saat ini mendengarkan firman ini, ganti. Masalah apa yang terjadi di dalam hidupmu, tetap mengucap syukur. Ya, di situ kita akan melihat kuasanya yang sangat ajaib. Karena Tuhan itu sungguh nyata di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, percaya apa enggak? Nah, kalau hati kita mendua, ya enggak bisa. Ya, mana Tuhan, aku sudah berapa lama doa enggak pernah dijawab. Ya oke, terus aja kamu gitu. Kalau kamu bilang enggak dijawab, enggak bakal dijawab. Tapi kalau kita katakan, terima kasih Tuhan untuk masalahku. Aku akan melihat mujizatmu di dalam masalah ini. Itu yang mesti ngomong. Jadi kita semakin dikuatkan sendiri. Amin. Haleluya, sudah dikatakan. Ya, kebaikan Tuhan itu gak bisa dihitung. Besar jumlahnya, luar biasa. Ayo, kalau mau lagi percaya, coba tekan hidung kita. Jangan napas deh 5 menit. Bisa gak? 5 menit, 10 menit. Nanti kita akan jadi seperti ikan mas koki itu. Mangap. Kita butuh. Dan Tuhan itulah sumber kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Haleluya. Ayo kita lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala apa yang ada, yang saudara ada saat ini, yang saudara boleh nikmati. Saudara masih bisa makan enak, saudara masih bisa jalan-jalan, masih bisa berdiri. Ya, mungkin saudara nggak pernah menghargai kaki Anda. Coba kalau 1 hari kaki ini sudah nggak bisa jalan. Baru kita menghargai, aduh kakiku. Nah, demikian juga. Ya. Selama kita ini masih komplain, kurang ini, kurang itu, ini Natal, Bu Pendeta, ini Christmas, semua pada glamor. Ya, yang sedemikian rupa, tapi saya tidak punya apa-apa. No. Kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Tapi punya segala-galanya bukan di dalam materi, tapi kekayaan rohani. Kekayaan rohani, ada damai sejahtera, ada sukacita. Walaupun hidup kita simple, kita bisa bersyukur. Amin. Itulah. Coba Yesus lahir di mana? Ya, Yesus lahir di kandang domba loh. Ya, anak-anak kita lahir di rumah sakit yang mewah. Sih? Tapi bukan itu. Mari rebut kekayaan surgawi. Rebut glamurnya surgawi. Kalau Anda melihat bagaimana malaikat Tuhan itu datang di tempat ini. Saudara bisa melihat bagaimana malaikat Tuhan itu main trompet, main harpa. Rasanya kita udah gak mau apa-apa tentang dunia ini. Mintalah itu. Minta. Tuhan pasti kasih. Bisa lihat. Anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, kamu tuh bukan datang dari dunia ini, nak. Kamu tuh bukan dari dunia ini. Rumahmu tuh nanti di surga. Lah, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita nggak mau cari kerajaan surga, nggak mau. Itu cari, itu dikejar, itu mall itu. Before Christmas, sale 90%. Semua lari ke mall. Dari yang sedemikian mewahnya. Kejar-kejaran untuk mengejar dunia. Supaya dilihat orang, waduh. Prestis hidupnya luar biasa. Bukan itu di dalam Tuhan yang terkasih. Amin. Ya, ayo. Di sini ada satu cerita. Ya, seorang bernama Jan Kaum dilahirkan di dalam sebuah keluarga imigran miskin dari Ukraina. Ya, dari Ukraina dia.
Di Ukraine ia belajar di sekolah yang sangat jelek dan tidak memiliki apapun, ya, sampai restroom aja mereka nggak punya. Rumahnya yang kecil tidak mempunyai juga sambungan listrik, ya, begitu gelapnya. Pada saat dia imigrasi ke Amerika bersama ibunya, ia tetap hidup di dalam kemiskinan. Ia nyaris menjadi homeless atau gelandangan, tidur beratap langit, beralaskan tanah, dan harus bergantung pada jaminan sosial serta mengantri kupon untuk makanan, ya, dari pemerintah. Hidupnya kian sulit ketika ibunya didiagnos mengidap penyakit kanker dan hidup dengan tunjangan kesehatan seadanya. Namun, semua keadaan yang sukar yang dialami Jan Koum tidak membuatnya menyerah. Ya, bayangkan kalau kita misalnya hidupnya seperti dia. Ya, tapi dia tidak mau menyerah. Ia terus berjuang dan berjuang untuk bisa survive, untuk bisa mengatasi hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Koum bekerja sebagai tukang sapu di sebuah toko. Sementara ibunya menjadi babysitter dalam keadaan sakit, ya. Lewat buku-buku bekas yang dia beli, dia belajar komputer jaringan. Ketika akhirnya ia drop out dari kuliahnya, ia bekerja sebagai pembungkus barang belanjaan di supermarket. Setelah itu, dia bekerja di toko elektronik. Hingga akhirnya ia bisa bekerja diterima di Yahoo. Ya, di Yahoo lah ia bertemu dengan Brian Acton. 9 tahun kemudian, Koum dan Acton memutuskan keluar dari Yahoo dan menciptakan WhatsApp. Saat ini, WhatsApp dibeli oleh Facebook dengan harga yang sangat fantastis, $1 triliun. Ya. Jan Koum, anak imigran miskin yang dulu harus mengantri untuk mendapatkan jatah makanan, kini berubah menjadi seorang miliarder. Ya, luar biasa. Jan Koum saja yang awalnya sangat miskin, namun ketika ia mau berjuang dan selalu berjuang tanpa putus asa dan selalu mengucap syukur, sehingga dia dapat bertahan di dalam saat-saat yang sangat amat sulit, keadaannya pun menjadi berubah. Apalagi saudara dan saya sebagai orang percaya yang memiliki Tuhan yang luar biasa. Coba kita koreksi diri. Mungkin dengan kesaksian daripada Jan Koum ini boleh memacu Anda, memberikan inspirasi kepada setiap kita. Ya, karena banyak sekali orang tuh yang self pity. Apa artinya? Mengasihani diri sendiri. Oh, aku kurang ini, kurang itu. Oh, aku tidak bahagia, tidak punya ini, tidak punya itu. Terus komplain dan komplain. Tuhan gak suka orang komplain. Tapi Tuhan suka orang bersyukur. Apa Tuhan gak tahu pada waktu Jan Koum itu tidur di alaskan tanah? Apa Tuhan gak tahu kalau dia itu seorang imigran yang begitu susah penderitaannya? Tapi dia tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Satu hari Tuhan pasti angkat aku. Satu hari pasti Tuhan memberkati aku. Mari yang terkasih, ubahlah cara berpikir kita. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Ya, luar biasa. Kita boleh melihat, kalau saudara dan saya percaya, kita memiliki raja di atas raja. Kita adalah anak raja. Sadarkah kita? Tapi jangan maunya mauku. Tidak puas di dalam kehidupan. Kurang ini, kurang itu, atau apa aja. Itu yang akan menghambat berkat kita tertahan. Tapi kita mau mengucap syukur yang terkasih. Ya. Syarat dan kuncinya yaitu jadikan Tuhan sumber kehidupanmu.
Jadikan Tuhan sumber segala-galanya, sumber kesehatan, sumber kekayaan. Ya, kita tidak perlu kaya yang sedemikian di mana serakah. Kita cukup makan, cukup apa yang kita pakai, tapi ada cukup penyertaan Tuhan itu limpah dalam hidup kita, maka Anda dan saya mengalami damai sejahtera. Amin. Ya, ada sukacita hidup bersama Tuhan. Ya, mulai sekarang change. Jangan lagi selalu merasa mau yang lebih. Waduh, suamiku hebat. Waduh, ini gini, tapi dia tidak bisa begini. Aduh, istriku tidak bisa begitu. Selalu ada hal-hal yang kurang. Memang manusia itu tidak sempurna. Di dalam kelemahan kita, firman Tuhan mengatakan apa? Terletak kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Ya, Tuhan itu dahsyat. Dia mau bekerja di dalam hidupmu dan hidupku. Libatkan dia di dalam segala langkah kaki kita. Ada Tuhan. Ya, selalu jalan bersama Tuhan. Mari kita pelajari beberapa hal bukti kebaikan daripada Tuhan. Kita baca di Mazmur 107 ayat yang kedua. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Jadi Tuhan itu menebus daripada umatnya yang mencari dia. Ayo koreksi masing-masing. Mungkin dulu Anda hidup di dalam kegelapan. Sejak kita mengenal Tuhan, mulai terang Kristus itu memancar dalam hidup Anda. Mungkin belum seperti apa yang Anda inginkan. Ingin memiliki keadaan melejit setinggi langit atau memiliki harta dunia sebagaimanapun. Bukan itu mengikuti Tuhan. Cari dulu kerajaan surga, pelajari dulu firman-Nya. Maka kita akan tahu, saudara dan saya tidak bakal kekurangan. Tidak sampai gak bisa makan. Gak sampai kita itu mengalami hal-hal yang terpuruk. Karena Tuhan itu bekerja di dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Pertanyaannya, adakah kita mau mencari Tuhan? Adakah kita mencintai akan firman-Nya? Kalau baca firman aja tidak tahu, mungkin saudara katakan, Bu Pendeta nggak ngerti, saya nggak bisa baca firman. Oke, kita bisa dengar firman. Cara Tuhan itu berbagai macam cara. Ada amin? Ya, haleluya. Jadi, yang pertama, bahwa Tuhan menebus saudara dan saya, ya, supaya kita menerima keselamatan yang daripadanya. Sampai Yesus itu turun dari surga menjadi manusia seperti Anda dan saya. Ya, itu yang pertama, ya. Dia mau menebus dan menyelamatkan Anda dan saya. Yang kedua, di Mazmur 107 ayat 6 dikatakan, Dia menjawab seruan doa kita. Loh, Tuhan itu menjawab seruan doa kita. But in His time. Tapi ada di dalam waktunya. Ya. Kalau saudara tidak mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menjawab, ya kita yang rugi. Ya, semua ada waktunya. Di Yeremia 33 ayat 3 juga dikatakan, berserulah kepadaku. Loh, nah mau berseru enggak? Mau ngomong enggak sama Bapak? Ya, rugi sendiri kalau kita ngomong sama Tuhan diganti sama ngomel terus dari Sabang sampai Merauke. Kita yang rugi. Ayo dihitung. Berkat Tuhan yang dicurahkan luar biasa. Kemudian berkat kita wasting time. Waktu kita terbuang karena kita ngomel terus. Ayo, itu mestinya jawaban Tuhan terjadi. Tapi tertunda seperti orang Israel. Mestinya jalan cuma 40 hari prosesnya. Jadi 40 tahun. Karena apa? Karena menggerutu terus. Saya berharap biarlah firman ini boleh membukakan mata kita. Mulai sekarang stop ngomel. Stop komplain. Ya. Kita ganti semua dengan ucapan syukur. Ya, sekalipun Anda lihat itu tidak fair. Sekalipun bos itu, kita punya bos. Bos memperlakukan kita nggak fair sekalipun. Ya,
kita ditindas mati-matian atau gimana, tetap mengucap syukur bahwa Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Bos kita itu Tuhan. Amin. Haleluya. Libatkan Tuhan di dalam segala keputusan. Anda mau pergi ke A, Anda mau berhenti bekerja, Anda mau masuk kerja baru, libatkan Tuhan. Sertai aku Tuhan. Aku tidak mampu berjalan sendiri. Aku mau jalan sama Engkau. Orang yang digandengin Tuhan itu enak loh. Enaknya gimana? Banyak sekali anak Tuhan yang gak ngerti. Jalannya itu maunya mendahului Tuhan. Tuhannya ditinggal. Jalan cepet jalan sendiri. Mauku. Ya gak ngerti apa-apa. Nanti ketabrak-tabrak. Ya, atau jalan terlalu lambat. Jauh di belakangnya Tuhan. Doa ndak tahu. Ketemu Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan juga ndak tahu. Lelet. Nah, orang yang paling berbahagia adalah orang yang bergandeng tangan dengan Tuhan. Why? Kenapa? Kalau kita jalan seiring sejalan. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberitahukan rahasia-rahasiaku kepadanya. Mau enggak Anda dikasih tahu rahasia Tuhan? Mau kan? Kalau mau, ayo gandeng tangannya Tuhan, jalan sama-sama. Tuhan, aku nggak ngerti Tuhan, apa ini yang terjadi? Doa, tanya, ucap syukur, pasti dikasih tahu. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Mazmur 107 ayat yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Lah, lihat ini loh. Biarlah mereka bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan. Tuhan itu sayang kita, ya. Karena apa? Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kalau saudara kerja mendapatkan gaji akhir bulan, itu biasa. Itu bukan ajaib. Kalau keajaiban Tuhan itu apa yang tidak pernah Anda pikirkan, apa yang tidak pernah Anda bayangkan. Tahu-tahu Anda ketemu orangnya, tahu-tahu Anda mendapatkan berkat apa yang tidak pernah kepikir, itu ajaib. Amin. Mau terima keajaiban Tuhan? Nempel terus sama Tuhan. Amin. Haleluya. Sedemikian rupa, ya. Jadi kita harus tahu bahwa setiap orang itu diberikan Tuhan kelebihan dan kekurangan. Ya, dan hal ini juga diberikan supaya orang itu mempunyai rendah hati. Orang yang sombong gak bakal bisa dengar suara Tuhan. Benar? Ya, justru kesombongan itu akan menghancurkan hidupnya sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan, awal dari kehancuran adalah kesombongan. Jadi anak Tuhan gak boleh sombong. Amin. Haleluya. Ya, di sini kita bisa melihat. Ya, mungkin saudara mempunyai mimpi-mimpi indah. Saudara mau bekerja dengan keras supaya hidupku bisa teratasi, supaya aku bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk mencukupi, membiayai anak-anakku sekolah. Itu bagus. Tapi libatkan Tuhan. Sertakan Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan memberkati. Ya. Sedemikian kita bisa melihat ada beberapa hal yang saudara dan harus tahu, yaitu bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya yang baik. Ya. Yang pertama, bahwa Tuhan itu maha kuasa. Segala power, segala kuasa itu ada dalam tangan Tuhan. Dia mampu melakukan apa saja. Tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Ya, dan inilah supaya saudara tahu, ya, bahwa Tuhan itu adalah sumber segalanya yang baik. Dari mana Anda tahu? Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama adalah Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu mengubah hidup Anda dan saya. Dia mampu mengubah situasi apapun. Mungkin orang lain mengatakan masalahmu terlalu buruk. Masalahmu sudah tidak bisa diatasi. Lihat anak yang koma 9 bulan itu loh. Ya, 9 bulan dia bisa bangun, bangkit, sekarang ngajar sekolah minggu, gimana yang terkasih.
Siapa yang bisa memberikan kehidupan? Cuma Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Sedemikian rupa. Tadi yang pertama, Tuhan itu maha kuasa. Yang kedua, Tuhan itu maha tahu. Mungkin apa saja penderitaan yang saudara dan saya alami, orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kita datang, kita nangis kepadanya. Tuhan, terima kasih, beri aku kuat di dalam masa-masa seperti ini. Mampukan aku, Tuhan. Aku percaya Engkau pasti membuat indah pada waktunya. Amin. Itu semangat. Ya, jangan nangis terus, kapan doaku dijawab? Kapan Tuhan ini jawab? Jangan gitu. Haleluya, percaya Dia maha kuasa. Yang kedua, Dia maha tahu. Yang ketiga, Dia maha hadir. Di mana Anda berjalan, kemanapun Anda pergi, sampai ke lubang semut, Tuhan tahu. Gak ada yang bagi Tuhan gak tahu. Amin. Ya. Ada seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia berkata, Tuhan itu terlalu baik untuk melakukan yang tidak baik. Ngerti ya? Tuhan itu terlalu baik untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan itu terlalu bijak untuk membuat kesalahan. Dan kalau kita tidak bisa melihat uluran tangannya, kita harus percaya kepada hatinya Tuhan. Ada amin? Hatinya Tuhan itu adalah hati yang penuh belas kasih. Saudara menangis, Dia juga menangis. Pada waktu Lazarus mati, Yesus datang, Yesus juga menangis. Dia tahu kehancuran keluarganya. Ya, sedemikian rupa yang terkasih. Mari kita akan belajar 4 hal supaya kita gampang mengingatnya. Ya, karena Tuhan itu adalah sumber segala yang baik. Yang pertama, Mazmur 92 ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Ya, Ia adalah gunung batu saudara dan saya. Dia tidak pernah berlaku curang, nggak pernah bohongi. Kita nggak pernah dibohongi Tuhan. Kita ini loh yang bohongi Tuhan. Seringkali. Ya, sedemikian rupa. Jadi karakter Tuhan itu bahwa Dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh benar, melakukan apa yang adil di dalam hidup Anda dan saya. Di dalam Ulangan 32 ayat 4. Ya, kita bisa melihat di sini. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tidak kecurangan, adil dan benar Dia. Nah, kalau saudara membaca firman ini masih berani tak? Ngomongin Tuhan. Tuhan gak jawab doaku. Tuhan gak fair. Tuhan begini, Tuhan begitu. Berani gak nih? Ya, lihat apa yang dilakukan Tuhan itu sempurna. Jalannya adil. Dia setia. Ya, gak pernah berbuat curang. Yang gak setia itu siapa? Kita ini loh. Suka lari-lari. Benar-benar? Nah, ya sedemikian. Kita lihat di dalam Sefanya 3 ayat yang kelima. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya. Tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Lah, di sini dikatakan lagi bahwa Tuhan itu adil. Jadi bagi pendengar, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada, kalau Anda pernah mengatakan bahwa Tuhan nggak fair atau Tuhan nggak adil, baca firman Tuhan ini. Ya, sungguh orang lalim, jadi orang yang jahat aja, orang yang nggak tahu malu. Ya, berbuat sesuatu tanpa mengenal akan firman Tuhan. Banyak hal-hal yang mungkin di dalam kita hidup di dunia ini mengalami banyak kekecewaan, mengalami banyak kemarahan. Ya, kalau saudara baca di dalam Matius 20 ayat 10 sampai 14, tapi sebelumnya saya mau ceritakan sedikit. Ini orang yang bekerja di kebun anggur. Kemudian pemilik kebun anggur itu mencari pengerja-pengerja.
Dari pagi-pagi buta sudah ada orang yang kerja. Kemudian dari jam 9 pagi ada yang masuk lagi. Jam 12 siang ada yang masuk lagi. Jam 3 sore ada yang masuk lagi. Sampai jam 5 sore masih ada orang yang bekerja. Dan pemilik kebun anggur mengatakan, bekerja di tempatku pokoknya aku kasih 1 dinar. Ya, pada waktu itu. Nah, sekarang kita mau lihat ada apa di sini. Matius 20 ayat 10 sampai 14. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ya, jadi para pegawai ini marah yang masuk kerja pagi. Lu, aku kok cuma dapat 1 dinar. Orang yang masuk jam 5 sore masuk 1 dinar. Nah, padahal itu tadi sudah dijawab. Aku bukannya nggak adil, tapi sudah ada keputusanku bahwa mereka yang bekerja itu upahnya 1 dinar. Mau datang pagi, mau datang sore ya 1 dinar. Nah, intinya apa yang terkasih? Intinya adalah iri hati. Tuhan itu gak suka sama orang iri hati. Lihat orang lain lebih, marah. Lihat orang lain memiliki apa yang ada yang dia mau, marah. Ya, dan iri. Akhirnya apa? Komplain. Itu Tuhan gak suka. Oleh karena itu, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Supaya apa? Terpancar kehidupan. Kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Hati ini harus pure heart. Harus tulus. Jangan merasa iri hati sama orang itu. Itu benar-benar gak bagus, itu gak baik. Orang yang iri hati merusak hidupnya sendiri dan sakit sendiri. Sakit sendiri. Nah, ngapain lu mau iri-iri? Gak urusan. Ya, yang terkasih, ayo kita belajar. Jadi Tuhan itu ilahi, berdaulat, ya, berkuasa untuk mau bikin apa saja, itu keputusan Tuhan. Kita nggak bisa mau ngelarang Tuhan. Amin. Ya, Dia yang pegang kendali dalam hidup Anda dan saya. Nah, yang keempat, Tuhan itu tidak terbatas kuasanya. Mungkin bagi manusia nggak bisa. Seperti tadi, dokter sudah bilang anakmu nggak ada harapan, mati anakmu. Nyatanya nggak mati. Sekalipun koma 9 bulan, Lazarus cuma 4 hari mati. Bangun lagi. Ini 9 bulan loh. Mengapa Tuhan izinkan sampai 9 bulan? Menguji iman daripada keluarganya. Kamu percaya aku enggak? Kalau kamu percaya, akulah yang membangkitkan orang mati. Oleh karena itu, saudara nggak mau melekat sama Tuhan, nggak cinta akan firman-Nya, ya kita yang rugi sendiri. Ya, haleluya, ayo perbaiki hidup kita. Tuhan itu adalah kasih. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, Alkitab juga berbicara, Tuhan itu adalah jalan. Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu adalah hidup. Lah kalau kita nggak mau pergi ke Tuhan ya rugi. Saudara nggak punya jalan. Saudara nggak tahu jalan. Datanglah kepada sumber jalan kita ini. Lah sumber jalan kita adalah Tuhan Yesus. Juru selamat kita. Sudah dikasih tahu. Nah, rumahmu itu bukan di dunia ini loh. Bukan. Satu hari nanti kamu ketemu aku. Aku sudah menyediakan tempat di surga. Tapi pada waktu kita hidup di dunia, jalan kita nggak karu-karuan. Nah, yang rugi siapa? Kalau kita terhilang, kalau kita terbuang, bukan Tuhan yang buang. Bukan. Kenapa berkat itu tidak bisa mestinya sudah dapat kita terima, akhirnya tidak kita terima. Kenapa? Karena kita lari dari Tuhan. Karena kita tidak setia kepada Tuhan atas panggilannya.
Ya, sedemikian rupa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadilah saksi Kristus. Kalau Anda sudah disembuhkan, sembuhkanlah orang lain. Kalau Anda sudah menemui jalan yang terang, bawalah orang yang berjalan dalam kegelapan menuju kepada terang Kristus itu. Amin. Nah, itulah yang Tuhan mau. Ya. Jadi, kita harus memiliki sifat-sifat ilahi yang dari Tuhan. Itu ada di dalam diri saudara dan saya. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan ingin saudara dan saya menyadari bahwa kita bukanlah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita ini bukan sumber. Mungkin ada yang bicara, pendeta, saya yang bekerja, saya yang jadi bos, saya yang punya perusahaan, jadi saya sumber. No. Kekayaanmu tidak akan dapat menyelamatkanmu. Tuhan sumber segala-galanya di dalam hidup saudara dan saya. Itu harus kita sadari. Amin. Ya. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita mengerti bahwa Dialah sumber segala-galanya dalam hidup Anda dan saya. Ya, jadi kita mau nyadari itu. Jangan lagi kita mikir me, aku, ini punyaku, ini milikku, ini aku yang bisa. No. Kita ini nggak punya apa-apa yang terkasih. Kita ini datang telanjang. Kita pulang juga tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu jangan serakah. Selagi hidup di dunia, mau segala-galanya, mau. Oh, ini buat cucuku. Oh, ini buat anakku. Oh, ini buat... Boleh. Tapi ya yang secukupnya. Jangan serakah. Amin. Ya, jangan bersahabat dengan dunia. Lagi firman yang ngomong. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Jangan jadi musuhnya Tuhan. Kita rugi. Ya, haleluya. Kalau saudara aja, kita sebagai orang tua ingin menyenangkan cucu, ingin menyenangkan anak, apalagi Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan intervensi, biar Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, jadilah happy papa, happy mama bersama Tuhan. Jadilah happy grandpa, grandma bersama Tuhan. Lah, kebahagiaan kita di dalam Tuhan itu harus kita salurkan kepada keluarga kita. Bukan kebahagiaan materi. Jangan dididik keluarga anak itu dengan materi yang terkasih. Itu menyesatkan. Sangat menyesatkan. Mereka butuh Tuhan. Mereka butuh juru selamat. Amin. Haleluya. Saya mau ceritakan sedikit. Sebuah cerita, kisah nyata. Mungkin dulu saya sudah pernah cerita. Ya. Sebuah cerita yang indah kalau Anda tahu, ya, seorang yang bernama Budi Haryanto yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga, ya, pada tahun 2000. Ini cerita dibuat oleh temannya Tommy dan istri dari almarhum Budi, yaitu Yani namanya istrinya, ya. Menurut Tommy, Budi memang pergi dengan tidak meninggalkan banyak harta. Dia keluarga yang minim, ya, untuk istri dan anaknya. Tetapi dia menciptakan sebuah lagu yang sampai hari ini berkumandang, bahkan juga sampai di luar negeri. Sampai di Jepang, di Cina, semua pada menyanyikan lagu itu. Dan lagu itu adalah semua baik. Ya, dia bisa mengatakan semua baik. Ya, ini adalah menjadi warisan yang sangat berharga. Ketika lagu ini menjadi terkenal, maka menjadi berkat tidak hanya bagi istri dan anaknya, tapi juga mendunia. Ya, pada suatu hari Budi pergi ke rumah Tommy dengan membawa lagu semua baik. Budi meminta kepada Tommy untuk melengkapi lagu itu karena dia baru membuat refrennya aja. Ya, jadi belum lengkap lagunya. Dalam waktu yang relatif singkat, karena pimpinan Tuhan, maka lagu itu bisa selesai. Beberapa waktu kemudian Budi dan Tommy itu berpisah kota. Ya, karena Tommy masih melanjutkan sekolah ke kota yang lain. Dan sejak itu mereka tidak bertemu lagi. Sampai akhirnya Tommy mendapat kabar
bahwa Budi sakit dan kemudian meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan 1 anak. Menurut istrinya Yani, Budi meninggal pada 12 April tahun 2000 karena penyakit jantung. Ketika penyakitnya semakin parah, mereka hidup terpisah. Bayangin ya. Yani bekerja di Solo dan Budi harus menjalani terapi di Temanggung. Ya, setiap 2 minggu sebelum Budi meninggal, dia sempat berbicara kepada istrinya, kalau sampai Tuhan panggil dia, Tuhan akan pelihara hidupmu dan anakmu. Ya, itu adalah pesannya dia. Kalimat singkat itu yang dipegang oleh istrinya Yani dalam menjalani hidup dengan berserah dalam pemeliharaan Tuhan. 6 tahun kemudian, pada tahun 2006, lagu Semua Baik mulai melejit dan terkenal. Yaitu tahun 2006, lagu Semua Baik ini sudah menjadi berkat finansial bagi mereka, juga royalti. Ya, banyak direkam dalam banyak album rohani. Sungguh Tuhan itu adalah sumber segala yang baik kepada setiap orang yang hidupnya bersandar kepadanya. Tangan Tuhan selalu terulur kepada orang yang berseru kepadanya. Ya, rancangan jalan Tuhan tidak terselami, ya, selalu indah pada waktunya. Dan lagu Semua Baik ini diciptakan oleh Budi Haryanto dan Tommy Widodo. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bisa saudara bayangkan pada waktu mereka tidak punya apa-apa dan Budi dalam keadaan sakit. Duit tidak ada, pas-pasan hidup mereka sampai kerja terpisah dengan istrinya. Ya, dia hanya bisa tinggalkan lagu itu. Tapi di hadapan Tuhan, 1 rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Gak bisa. Berarti apa? Berarti Tuhan itu tahu, Dia Maha tahu hidupmu dan hidupku. Bisakah kita mengucap syukur? Kita masih sehat, kita masih ada yang kita pakai, masih ada yang kita bisa makan. Mau komplain apa lagi? Ada amin yang terkasih? Ayo, syukurilah. Biarlah pelajaran dan kesaksian dari orang-orang lain ini, mereka menikmati karya Tuhan Yesus. Dan benar-benar apa yang dikatakan Budi, nanti kalau aku ndak ada, Tuhan yang pelihara kamu dan anakmu. Tuhan kita luar biasa, ada amin? Stop. Mulai sekarang, stop. Jangan lagi keinginan daging yang kita mau. Yang biasa kita komplain itu karena kita yang belum punya. Yang kepingin seperti orang lain miliki, itu yang kita komplain. Ayo, saudara dan saya, pendengar yang setia, kita mempunyai Tuhan yang kaya. Dia pencipta langit dan bumi. Apa yang kita takutkan untuk anak kita, Dia ada untuk anak kita. Dia ada untuk cucu kita. Dia ada untuk kita semuanya. Tetapi sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah. Bertemulah dengan Tuhan terlebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan. Amin. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber yang baik dalam hidup kita? Apakah kita percaya? Yang kedua, sudahkah Tuhan menjadi sumber yang paling utama di dalam hidup kita? Ayo, koreksi diri. Ya. Dan sebagai ayat emas, kita baca di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub, ya, sebagai penolong. Berarti Tuhan itu penolong bagi Anda dan saya. Penolong bukan cuma kita, anak kita, keluarga kita, cucu kita,
Tapi kita tuh nggak puas. Maunya tuh apa? Kita ini jadi Tuhan. Kita mau cukupi kebutuhan anak kita sampai 10 keturunan. Betul loh, betul. Baru ayem. Baru kita itu tenang. Papa pulang dipanggil Tuhan, tenang. Kalau hidup 10 keturunan papa dicukupi semua. No. Itu adalah pemikiran yang salah. Kita wariskan Tuhan kepada anak cucu kita. Kalau kita mewariskan dia harta surgawi, mereka nggak akan kekurangan. Mereka selalu dijaga. Bukan mereka nggak ada masalah. Masalah ada, tapi ada Tuhan. Tuhan berkuasa karena Tuhan yang menciptakan anak cucu kita. Amin. Siapa kita ini? Kita ini debu tanah. Hidup kita itu seperti uap. Ayo, di dalam sisa hidup kita ini, di penghujung tahun 2022, kita kembali datang kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni kalau selama ini aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti Tuhan. Nah, Tuhan memberikan firman-Nya untuk saudara dan saya mengerti. Ada amin? Haleluya. Kita sudah belajar ya yang terkasih. Bahwa Tuhan adalah sumber segala yang baik. Jangan sudah ke kiri, ke kanan, kemana-mana. Pokoknya semua baik. Punya apa yang dipakai ini ya baik. Cukup. Dan kita hanya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Dan kita sudah belajar Tuhan sumber segala yang baik. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, Bapak Ibu pendengar sekalian dimanapun Anda berada, kita mau membuka hati, kita mau menyembah bahwa semua baik. Ya, inilah lagu yang diciptakan oleh Budi itu. Mari kita bangkit berdiri. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapak Ibu pendengar yang terkasih, kalau kita melihat akan lagu ini, mungkin dengan berpikir secara dunia, kalau semua baik kenapa Budi mesti dipanggil pulang? Kalau semua baik kenapa Budi mesti meninggal? Itu adalah acara Tuhan, karena Dia sangat mengasihi anaknya. Bapak rindu akan anaknya pulang ke rumahnya. Oleh karena itu, tugas bagian kita hanya mengatakan, semua baik Tuhan. Apa yang kau perbuat, semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Semua baik,
doa kita semua. Dan dengan iman percaya bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya adalah baik. Semuanya baik. Amin, amin. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami boleh belajar akan semua firman yang Kau katakan. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan dan banyak kelemahan yang ada dalam hidup kami. Ampuni segala salah dosa kami. Kalau sering kali kami komplain ya Tuhan, sering kali kami mengeluh, sering kali kami tidak bisa menerima keberadaan kami. Tapi melalui firman-Mu ini Tuhan, kami belajar bahwa Engkau Tuhan adalah sumber segala yang baik. Dan biarlah Tuhan, kami selalu melekat kepada Engkau. Dan kami boleh belajar supaya kami mampu selalu bersyukur setiap hari Tuhan. Karena perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ada hari-hari tanpa kami berjalan bersama-Mu. Karena Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Hadir. Dan Engkau melihat semua apapun yang kami alami. Terima kasih Bapa. Ajarkan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, di mana hari-hari kami selalu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami mulai jam detik ini selalu berharap kepada Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Kami percaya pasti Engkau campur tangan. Secara khusus hamba berdoa bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah mereka Tuhan. Mungkin mereka memiliki kerinduan. Mereka memiliki Tuhan sesuatu yang sangat amat diperlukan. Mungkin mereka memerlukan kesehatan. Mungkin mereka memerlukan Tuhan finansial, keuangan. Juga hubungan di tengah keluarga. Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Engkau raja di atas segala dokter. Engkau mampu melawati mereka yang sakit. Engkau menghibur mereka. Bahkan Engkau sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agar hati mereka berseru kepadamu. Engkau raja di atas segala dokter. Dan Engkau mampu memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih. Yang bergumul di dalam keuangan finansial. Kami percaya. Engkau juga mendengar ceritanya. Engkau Jehovah Jireh. Engkau mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Cukupi Tuhan. Sandang, pangan, papan, kebutuhan hidup mereka. Dan juga hubungan di tengah keluarga. Atau apa saja Tuhan. Engkaulah sumber segala yang baik. Engkau sumber jawaban. Engkau sumber yang terindah. Yang mampu menjawab setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan kami tidak mau Tuhan lepas daripada persekutuan pribadi denganmu setiap hari. Bapa, inilah umat-Mu. Hamba mempertaruhkan semuanya di dalam tangan perlindungan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jadikanlah Tuhan sebagai sumber segala yang baik di dalam hidupmu dan hidupku. Ada amin? Maka kita akan merasakan damai sukacita yang dari surga boleh melimpah di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.